Teman-teman Poskonas TV, jumpa lagi dengan saya Tata Ujeti. Hari ini saya akan expose Profesor Zulfikar Amir, PhD. Beliau adalah profesor ya di NTU, Nanyang Technology University, Singapura, dan beliau mengajar jurusan sosiologi. Nah, ini kita pengen ngobrol-ngobrol banyak tentang Zulfikar Amir, yang kalau di Twitter dia namanya beda ya? Zulfikar Amir PhD ya? Ini satu lagi kan? Ada lagi Zulfikar. Nah, itu dua orang yang berbeda kan? Ya. Dua orang yang berbeda atau? Dua orang yang berbeda. Sengaja milih pakai ini ya, alter ya mungkin ya. Alternya duluan soalnya. Oh gitu, ya. Ya Prof, ingin tanya nih, Prof Zulfikar ini kan ngajar di sosiologi ya. Ya. Nah, tapi saya dengar Prof dulu lulusan di ITB jurusan desain industri ya. Kok bisa ke arah situ tuh gimana ceritanya? Oke, jadi dulu itu memang saya tertarik sama dunia arsitektur. Tapi kemudian setelah belajar mengenai, dapat informasi mengenai jurusan desain produk di ITB, saya langsung tertarik dan berminat ya. Dan alhamdulillah keterima, dan saya menjadi salah satu mahasiswa yang cukup rajin waktu itu. Kemudian begitu masuk tingkat 3, minat saya itu agak bergeser. Walaupun tentu minat saya di desain produk itu terus saya jaga ya. Tapi kemudian saya udah mulai tertarik dengan permasalahan sosial ketika saya terlibat di dalam aktivitas mahasiswa di kampus. Salah satu yang membuat saya itu tertarik dengan ilmu sosial ketika saya menjadi salah satu anggota tim materi untuk kegiatan ospek di ITB. Dan sebagai salah satu anggota tim materi, saya harus memberi pemahaman mengenai kondisi masyarakat, ya kan? Nah, waktu itu teman-teman saya di ITB itu banyak yang jago debat lah ya. Tapi kalau saya perhatikan, ini kok kayak nggak masuk akal gitu kan, debat mengenai pemerintahan dan sebagainya. Akhirnya saya putuskan untuk mencari cara saya sendiri. Jadi waktu itu saya ke toko buku, waktu itu masih ada toko buku ya, Gramedia, dan kemudian saya membaca buku-buku ilmu-ilmu sosial mengenai negara, pemerintahan, demokrasi, politik, pembangunan ekonomi. Dan akhirnya saya menyukai tema-tema itu kan. Dan di situ kemudian saya udah mulai berpikir untuk mencari cara ke depan di mana saya bisa switch bidang gitu. Nah, ketika lulus saya sempat kerja di sebuah industri yang memproduksi pesawat terbang. Lalu kemudian saya memutuskan untuk mengambil S2 di bidang studi pembangunan. Oke. Ya, studi pembangunan di ITB waktu itu. Lalu kemudian saya mendapat beasiswa Fulbright, saya ke Amerika mengambil S2 lagi di bidang industrial design. Ya. Nah, untuk S3 kemudian saya putuskan untuk mengambil bidang ilmu sosial. Dan akhirnya saya diterima di sebuah program bernama Science and Technology Studies. Itu adalah ilmu sosial yang mempelajari dimensi sosial, politik, dan budaya dari sains dan teknologi. Nah, saya menyelesaikan S3 saya di bidang itu. Dan kemudian akhirnya sekarang saya menjadi dosen di jurusan sosiologi di NTU, di mana pada saat saya mendaftar untuk jadi staf pengajar, kebetulan mereka membutuhkan orang yang memiliki kepakaran di bidang Science, Technology, and Society. Nah, jadi saya mengajar di situ. Masuk situ diterima, dan sekarang saya mengajar mata kuliah terkait dengan Sociology of Science and Technology, Sociology of Disaster, sama Global Problem. Oke. Nah, seperti itu latar belakangnya gitu, Mbak. Ya, ini teman-teman pemirsa juga Poskonas TV, jika misalnya dikira-kira nanti S1-nya merasa nggak cocok, masih bisa ya berubah ya, Prof ya? Oh iya, sangat bisa. Nah, artinya nih
bahkan ternyata passion untuk menemukan keterlibatan di sosial, masalah-masalah sosial itu juga setelah masuk kan. Betul, dan itu betul. ternyata juga it's okay gitu ya. Benar, betul. Petnya ada di situ. Nah, menarik nih Prof. Sekarang nih di Indonesia kan banyak nih ya yang orang tuh atau banyak sekali pembangunan itu yang dibangun atau dibuat hanya untuk pembangunan mercusuar atau estetis. Ya. Nah, ini kaitannya dengan sosiologi, dengan kebutuhan masyarakat gitu ya. Ini kan ada gap. Betul. Ya kan? Nah, mungkin di situ nih kalau Prof melihat nih ya, dan pembangunan yang di Indonesia ini bagaimana prosesnya supaya bisa keinginan masyarakat ini match dengan pembangunan perkotaan. Iya, iya. Ini masalah klasik yang bisa ditemui di banyak negara, khususnya negara-negara dunia ketiga ya, atau negara-negara yang melakukan pembangunan termasuk Indonesia. Di mana banyak program-program pembangunan itu dilakukan tanpa memahami permasalahan sosial. Jadi yang mereka lihat itu adalah bahwa pembangunan itu meliputi infrastruktur fisik, ya, lalu kemudian sistem ekonomi gitu. Tapi mereka tidak melihat bahwa sebenarnya yang namanya pembangunan itu fondasinya adalah masyarakat, ya kan? Masyarakatlah yang melakukan proses pembangunan, masyarakatlah yang harusnya menikmati, dan masyarakatlah yang menentukan seperti apa. Nah, permasalahannya adalah ketika proyek pembangunan itu dilakukan secara top down, dari atas ke bawah. Dan biasanya para perencana pembangunan yang berada di level atas ini, itu punya bias dalam memahami permasalahan dan realita di masyarakat. Jadi mereka cenderung melihat aspek yang sangat spesifik, ya, tanpa memahami bahwa masalah spesifik ini itu dipengaruhi oleh masalah-masalah yang lain, ya kan? Jadi misalnya kayak asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu rendah dan karena itu kita harus membangun infrastruktur, ya kan, sebanyak-banyaknya. Begitu infrastrukturnya jadi pertumbuhannya juga seret gitu kan. Jadi ada kegagalan epistemologis istilahnya di sini ya dalam memahami permasalahan masyarakat, dan karena itu ilmu sosial, khususnya ilmu sosiologi, itu menjadi sangat relevan untuk dipakai di dalam memahami proyek pembangunan itu gagal. Dan kenapa ada proyek-proyek pembangunan itu berhasil. Jadi apa yang menentukan keberhasilan dan kegagalan ini gitu. Itu adalah pertanyaan besar yang ditanyakan oleh para sosiolog, dan mereka menemukan jawaban yang berbeda-beda dari satu kasus ke kasus yang lain. Itu sebenarnya kalau di Indonesia ada yang namanya musrembang itu loh, Prof. Betul. Ya kan? Musyawarah rencana pembangunan. Ya. Sebenarnya ini hal yang bagus ya. Dari proses RT RW sampai kampung ke atas. Artinya upaya untuk menyerap aspirasi masyarakat bagaimana pembangunan dilaksanakan. Betul. Hanya saja kadang-kadang memang nggak match ya antara apa yang ini kalau nggak musrembang ini direncanakan udah tahun 2000 berapa ya, udah lama mungkin kayaknya pasca Orde Baru Pak SBY kayaknya ya. Pasca Orde Baru ya. Karena musrembang ini adalah sebuah pendekatan partisipatif yang diterapkan oleh Indonesia atas saran dari lembaga-lembaga dunia. Ya kan? Jadi Indonesia mengalami transformasi pasca Orde Baru, demokratisasi menggeliat. Dan dampaknya itu termasuk pada proses perencanaan pembangunan. Sebelumnya di era Orde Baru, perencanaan pembangunan itu bersifat sentralistik, ya, dan bersifat top down, ya kan. Salah satu badan pemerintah yang sangat berkuasa pada saat itu adalah Bappenas. Jadi Bappenas yang menentukan proyek apa yang dilakukan, berapa banyak duitnya dan sebagainya di seluruh Indonesia. Nah, pasca Orde Baru terjadi perubahan, terjadi transformasi kelembagaan, dan musrembang ini adalah salah satu bentuk perwujudan nilai-nilai demokrasi di dalam proses pembangunan, seperti itu gitu. Nah, ini di satu sisi musrembang nih, hasil demokrasi, hasil reformasi. Tapi di sisi lain kita juga punya proyek-proyek yang sekarang banyak dikritik nih. Misalnya kan salah satu yang sering Prof sekarang lagi diskusikan tuh tentang ibu kota negara.
Ya, Ya. salah satu yang dikritik itu kurangnya ada Ibu kota negara bukannya Jakarta. tapi ada IKN sekarang undang-undangnya udah ganti kan, Prof? Oh, gitu. Ya kan, udah Ya, ya. pindah nih. Ya. Jadi secara formal legal nih secara undang-undang nih, Ya. ibu kotanya bukan lagi Jakarta loh. Betul. Ya kan, sekarang udah pindah ke Nusantara. Ibu kota katanya. Nusantara namanya, ya. Nah, ini menarik nih, Prof. Sebagai ibu kota negara nih ya, Nusantara, Prof kan saya dengar udah pernah ke sana. Ya. Ada apa tuh di sana tuh, Prof? Ibu kota negara loh. Ya. Itu di sana udah ada apa? Ada hutan yang dibabat habis. Belum ada orangnya ya? Ada sih pekerja. Ya, jadi IKN ini menarik untuk diamati dan dikritisi karena ini adalah salah satu bentuk proyek skala besar yang dilakukan dan dimulai oleh pemerintahan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi secara pribadi juga tentu punya kepentingan di sini karena beliau menginginkan supaya IKN Nusantara ini menjadi legacy dia, gitu kan. Cuma memang ada beberapa catatan penting yang harus kita garis bawahi di sini terkait dengan perencanaan dan pembangunan proyek IKN. Pertama adalah bahwa proyek IKN ini adalah keputusan politik, ya kan. Dan sebagai negara demokratis, mestinya segala keputusan politik itu harus diambil melalui proses-proses yang demokratis. Tapi yang kita lihat adalah bahwa keputusan untuk membangun IKN itu bersifat top down dan kemudian didukung oleh proses legalisasi yang istilahnya ya, yang kurang partisipatif, ya kan. Mbak Tata tahu nggak berapa hari dibutuhkan untuk mengesahkan Undang-Undang IKN nomor 3 tahun 2022? Iya, berapa lama hari? tuh? Berapa hari? Berapa hari itu? Biasanya kan kalau undang-undang umumnya Ya. itu kan bulan, ya hitungannya Iya. bulan. Bahkan ada yang tahun, Iya, iya. ya kan? Omnibus Karena Law prosesnya aja panjang. yang sangat sangat syarat dengan kepentingan Iya, Pak Jokowi iya. itu butuh beberapa bulan, Iya, kan. betul. Nah, Undang-Undang IKN cuma 42 hari. Wow, ini super ekspres berarti ya ini ya? Super ekspres. Nah, super ekspres itu Iya, kan? artinya kan pasti kita juga nggak pernah mendengar nih sebelumnya nih debat-debat publik benar. dan sebagainya. Nah, ya? itu yang tidak ada sebenarnya, tidak dilakukan atau mungkin memang tidak mau dilakukan. Iya, ya. Dugaan saya sih memang tidak mau dilakukan karena takutnya ini akan menjadi diskusi berkepanjangan dan Pak Jokowi tidak punya waktu lagi untuk memulai itu kan. Iya. Ya kan, jadi dipercepat, dan karena Pak Jokowi punya sumber daya politik yang Iya, luar biasa iya, besar iya. di parlemen, akhirnya Undang-Undang IKN disahkan dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin dalam sejarah DPR ini adalah undang-undang yang paling cepat disahkan oleh DPR gitu. Iya. Ya kan, tapi segala hal yang dilakukan secara tergesa-gesa itu pasti punya konsekuensi. Apalagi sebuah keputusan politik yang akan menghabiskan uang APBN Iya. ratusan triliun rupiah. Betul. Ya kan, dan Ini belum ada investor yang mau masuk ya, Prof? Nah, itu dia. Jadi kalau kita lihat memang proyek pembangunan IKN ini itu secara estimasi oleh pemerintah akan memakan biaya sebesar 466 triliun, ya kan? Dan kemudian dalam undang-undang dinyatakan bahwa anggaran yang diambil dari APBN itu sebesar 20% dari ini. Jadi sekitar 90 triliun, sisanya itu investasi, baik asing maupun domestik. Tapi sampai sekarang belum ada satupun investasi asing khususnya ya. Yang ada itu investasi lokal. Iya. Ya kan? Kalau nggak salah Presiden Jokowi itu dulu optimis sekali bahwa ini tidak akan pakai APBN, tapi akan menggantungkan pada investor, kan begitu. Sehingga itu kita juga merasa oke lah ada sebuah kota baru yang tidak dibangun dengan APBN, itu kan artinya tidak merugikan gitu. Nah, tapi kesini kok kelihatannya malah justru nggak ada investor dan malah memakai APBN ya, Prof ya ini ya. Ya kita tahu lah Pak Jokowi itu kan suka memberi janji kan.
sangat jago memberi janji. Jadi waktu misalnya proyek kereta cepat, ya kan, tidak akan ada. Dia akan pakai APBN juga. Contohnya proyeknya membengkak dananya, kemudian Indonesia harus pemerintah Indonesia harus mengeluarkan duit dari APBN dan akhirnya berutang, ya kan. Nah, sepertinya kejadian yang sama juga dialami oleh IKN ini gitu, ya kan. Dan akhirnya memang pemerintah mau nggak mau harus terlibat secara finansial di dalam pembangunan IKN. Tapi memang yang namanya ibu kota dimanapun di seluruh dunia ini itu tidak ada yang 100% dibiayai oleh swasta. Ya. Nggak ada. Swasta pasti punya kepentingan ya. Oh, ya, kalau dia mau investasi pasti ada ininya. Tapi kan maunya. juga kita bicara tentang sebuah kota yang memiliki fungsi strategis kan, sebagai pusat kekuasaan, pusat pemerintahan gitu. Kalau misalnya ada satu negara ngotot membangun ibu kota tapi nggak punya duit, kan mengandalkan 100% investor asing atau investor, ya kan, itu nggak masuk akal, Mbak. Nggak masuk akal gitu. Negara semiskin-miskinnya itu pasti mengeluarkan duit, harus mengeluarkan duit untuk membangun kota sendiri. Gitu. Pasti ini soalnya kaitannya dengan security juga kan, pastilah. Negara. Banyak hal. Gitu. Kalau misalnya investor nih 100% membangun, katakanlah kayak kota-kota mandiri nih, Prof, sekitar Jakarta, ada BSD, ada. Itu bukan kota. Itu ya lumayan lah. Itu bukan kota, itu real estate. Real estate. Tapi mereka bilang ini loh, Prof, kota mandiri. Karena memang luas itunya, wilayahnya. Dan mereka kadang-kadang tuh ada yang pos polisi ganti, pindah ke situ, kantor camat pindah ke situ. Lah maksudnya itu mungkin seperti itulah intinya. Tapi apabila ini bayangannya kan belajarnya ke situ juga, Prof. Belajarnya ke BSD. Studi bandingnya. Mungkin bayangannya kayak gitu tuh. Yang kepikiran kan berarti oke, kalau mau dibangun seperti BSD nih, full swasta, di mana nanti kantor camatnya ada, kantor lurahnya ada. Tapi kalau yang di sana kan kantor presiden, Prof. Dan jika itu dibangun full oleh swasta, ya security-nya bagaimana dan sebagainya. Nanti jadi kantor camat. Nah, gitu. Tapi itu bayangan dulu ya. Nah, ini yang menarik tuh gini juga sih, kota-kota ini biasanya kan terbangun itu kan karena proses sosiologis juga kan. Betul. Dimana awalnya mungkin dia cuma port kecil, kota nelayan karena banyak lalu lintas. Kemudian dia makin lama makin besar dan sebagainya menjadi sebuah kota. Nah, kalau yang sekarang ini Nusantara nih, Prof, apakah juga memang di sana itu udah ada kotanya yang bisa muncul organik nanti jadi tumbuh-tumbuh besar atau enggak? Ini mulai dari tanah kosong. Tanah kosong sama sekali. Iya, nggak ada orang. Kenapa nggak ada orang di situ ya? Maksudnya gini. Karena hutan. Ya, karena gini loh, Prof. Kalau sebuah kota itu, kalau dia organik muncul, pasti dia udah nyaman dong orang tuh tinggal di situ. Di situ pasti ada sumber airnya. Di situ pasti misalnya orang mau nyari ikan katakanlah mudah, mau bertani gampang, kayak gitu kan biasanya kota-kota kan muncul kayak gitu. Nah, makanya kan ada sosiologi itu sebenarnya pasti gitu kan, Prof. Nah, ini kalau kota dibangun dari nol, itu apakah apakah nanti itu secara sosiologis kota itu bakalan berkembang atau enggak? Itu kan tantangannya pasti besar dong, Prof ya. Kalau kita lihat memang ada beberapa negara yang punya pengalaman membangun ibu kota dari nol. Salah satunya itu Amerika Serikat. Mereka membangun Washington DC di tanah kosong di dekat Virginia. Tapi itu butuh waktu 50 tahun. Ya kan, jadi mereka bangun pelan-pelan, kemudian landscape-nya, tata kotanya itu sudah direncanakan dengan matang, ya, sehingga akhirnya kota ini tumbuh, berkembang dan menjadi sebuah ibu kota yang sangat elegan, sangat berwibawa gitu, ya kan, dengan Gedung Putih sebagai titik sentral dari ibu kota ini. Hal itu juga dilakukan oleh Australia, walaupun Canberra, ibu kota Australia yang dibangun
membangun dari tanah kosong itu juga tidak seelegan Washington DC, ya kan. Ada beberapa contoh lain, misalnya Brasilia di Brazil. Nah, Brasilia ini salah satu contoh yang kurang sukses sebenarnya, karena tadinya dianggap bisa menjadi sebuah kota yang punya karakter modern, bersih, nyaman, dan sejahtera. Tapi ternyata kota ini menjadi simbol ketimpangan baru di Brazil, ya kan. Jadi kita harus hati-hati gitu, karena membangun kota ini itu tingkat resikonya tinggi, Mbak. Apalagi kota baru ya untuk dijadikan ibu kota. Ada beberapa permasalahan yang harus kita lihat. Ada risiko-risiko kegagalan finansial, kegagalan lingkungan dan sebagainya gitu. Jadi tidak bisa dikerjakan secara buru-buru, apalagi hanya mengejar target sebelum seorang presiden itu selesai masa jabatannya gitu. 2024. Nggak bisa. Artinya 1 tahun lagi, Prof. Iya, ya kan? nggak bisa. Kalau Washington DC itu perlu 50 tahun. Iya. Nah, menjadi pertanyaan kita nih, apakah dalam waktu 2 tahun, 1 tahun ini Nusantara bisa terbangun? Betul. Kalau sekedar membangun istana dan lapangan upacara mungkin bisa. Mungkin bisa ya. Tapi dia tidak akan menjadi sebuah kota. Karena untuk menjadi sebuah kota itu butuh waktu yang lama. Cuma di dunia ini sekarang cuma ada satu negara yang mampu membangun kota baru dari tanah kosong dalam waktu 5 tahun. Di mana itu? Cina. Cina itu udah membangun 2 atau 3 kota baru sama sekali. Wow. Dan dalam waktu 5 tahun. Dalam waktu 5 tahun. Dengan ekonomi yang sangat kuat Cina kan. Walaupun sekarang rencana pembangunan ibu kota mereka, karena mereka mau memindahkan ibu kota nih dari Beijing ke satu kota namanya Xiong'an gitu. Agak-agak mangkrak juga gitu. Cina loh padahal. Cina Cina aja mangkrak. Kemungkinannya ya. Jadi sebenarnya ini IKN ini atau Nusantara ini merupakan tantangan bagi siapapun presidennya ya, Prof? Sangat. Karena kita bicara tentang sebuah proyek yang memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, ketidakpastian dalam hal investasi, ketidakpastian dalam hal populasi. Kita tahu bahwa banyak ASN yang direncanakan untuk pindah ke sana itu justru mengundurkan diri supaya tidak menjadi pindah kan, kayak gitu. Makanya dimarah-marahin kemarin sama Pak Jokowi itu, ya kan. Jadi kita harus hati-hati, dan karena ini adalah keputusan politik, adalah sangat tepat untuk memproblematisasi ini secara politik juga, gitu. Seperti itu. Itu juga kemarin ada tuh PLT Gubernur Jakarta itu mengancam tuh. Jadi siapa yang kinerjanya buruk nanti saya pindahkan ke IKN katanya. Jadi IKN tempat buang orang-orang yang tidak berkualitas kan. Jadi rupanya nih kelihatannya di dalam alam bawah sadarnya para pejabat ini juga pesimis nih, Prof, bahwa mereka nanti akan terbangun dengan baik IKN-nya. Sementara di sisi lain itu sudah menghabiskan APBN. Jadi memang kalau dilihat nih dari 3 presiden wakil presiden, ketidakpastiannya itu kan pasti tinggi. Hanya saja grade atau tingkat keterus-terangan untuk mengatakan bahwa ini tidak pasti itu berbeda-beda ya, Prof. Betul. Gimana tuh kalau Prof melihat? Ini kan katanya 3 kandidat presiden ini ada satu pokoknya 100% harus menjadi utama, gitu kan? Kalau saya lihat sih kita bisa membuat spektrum dari 3 paslon ini, di mana tentu paslon Anies dan Muhaimin itu cenderung mengambil sikap kritis, ya kan, mempertanyakan dan memproblematisasi keputusan politik pembangunan IKN, ya kan. Nah, di titik yang lain, titik ekstrem yang lain, kita ada Prabowo sama Gibran yang kayaknya apapun yang terjadi kita harus lakukan, ya kan. Nah, seperti itu. Yang di tengah-tengah itu adalah Pak Ganjar dan Mahfud yang sepertinya agak bingung. Ya kan, seperti sekarang itu. Mau positioningnya mau bagaimana, seperti kan itu, gitu. Benar. Jadi pecah kongsi di tengah jalan masalahnya. Nah, itu dia gitu. Akhirnya kan juga ini bertambah pada prospek IKN. Betul. Tapi walaupun juga misalnya Pak Prabowo diberi kepercayaan menjadi presiden, saya yakin dia mungkin akan pusing juga untuk memikirkan bagaimana. Kenapa? Karena proyek ini akan membutuhkan biaya yang besar. Sementara dia udah janji ngasih makan gratis
gratis. Benar. 400 triliun kan per tahun. Betul. Ya, 400 triliun ya dari per dana tahun. APBN. Itu iya. Ya. Nah, seperti itu duit itu. dari mana itu nanti? 400 triliun itu kan berapa persen dari APBN hanya untuk ngasih makan. Iya benar. Ya. Nah, ini jadi luar biasa. Anyway, Prof, yang soal IKN ini. Jadi ini memang kelihatannya kalau dari Pak Anies ya, kan Prof kan menjadi tim NAS Timnas Amin. Nah, ini kalau sikap dari pasangan Amin sendiri ya, ini gimana tuh? Kan jargonnya adalah adil makmur untuk semua, ya kan? Ya, itu gimana? Ya saya pikir keputusan untuk membatalkan atau melanjutkan itu tidak bisa dilihat semata-mata sebagai keputusan yang hitam putih, ya kan? Dan Pak Anies yang sangat paham dengan permasalahan perkotaan, itu pasti memiliki opsi-opsi teknokratis. Jadi beliau akan mengevaluasi proyek ini dikaitkan dengan kontestasi Pilpres. Dan saya yakin evaluasi ini akan diukur dengan tujuan utama yang menjadi kampanye dari pasangan Amin, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, makmur dan adil untuk semua gitu, seperti itu. Jadi tergantung hitungannya. Nanti kita tinggal tunggu aja. Oke. Seperti apa? Ya. Saya dengar juga Pak Anies ini lebih memilih untuk membangun lebih banyak kota dengan budget yang sama daripada membangun cuma satu ya, Prof? Iya. Itu alasannya kenapa tuh, Prof? Nah, ini sebenarnya logika yang lebih masuk akal ya kalau kita bicara tentang pemerataan pertumbuhan ekonomi ya. Pak Jokowi kan mengatakan bahwa pembangunan IKN ini adalah perubahan paradigma di mana dia mau mengubah pertumbuhan yang Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Nah, menurut saya apa yang dilakukan Pak Jokowi ini itu sebenarnya bukan itu. Yang dilakukan itu, yang Pak Jokowi lakukan sebenarnya adalah menggeser paradigma Jawa sentris menjadi IKN sentris gitu. Jadi cuma memindahkan titik ketimpangan yang ada di Jawa menjadi titik ketimpangan baru gitu. Di Nusantara. Yang mana itu nggak ada orangnya. Nah, kalau sedikit itu orangnya tapi kemudian megah, maka kan jadi ketimpangan baru benar. Nah, yang diusulkannya atau yang ingin dilakukan oleh paslon Amin itu adalah membangun kota-kota yang sudah ada. Ada sekitar 14 titik Misalnya kalau di Sumatera itu ada Medan, Palembang, Pekanbaru, Padang. Lalu kemudian di Kalimantan itu ada Balikpapan, Banjarmasin dan Samarinda dan Pontianak. Di Sulawesi ada Makassar dan Manado, kemudian ada Ambon, Jayapura, Kupang, Mataram. Kota-kota inilah yang akan dibangun. Jadi duit yang dipakai untuk IKN mestinya bisa digelontorkan untuk membantu kota-kota ini di dalam membangun infrastruktur urban mereka. Mereka akan jadi lebih nyaman ya. Mereka akan lebih nyaman. Lalu kemudian kotanya juga akan berkembang dengan lebih baik gitu. Nah, ada 5 infrastruktur yang akan dibantu oleh pemerintah pusat dengan menggunakan budget yang sama besarnya seperti yang dipakai untuk membangun IKN. 5 infrastruktur itu termasuk pertama transportasi publik, lalu kemudian pengelolaan air bersih dan air minum. Ketiga itu adalah ruang publik seperti yang kita lihat di Jakarta, ruang ketiga, dan keempat itu adalah perumahan, dan terakhir itu adalah infrastruktur digital. Nah, kalau misalnya 14 kota ini memiliki 5 infrastruktur urban yang memadai, orang-orang kan nyaman. Dan kalau kita lihat total penduduk yang tinggal di 14 kota ini itu adalah 20 juta. Luar banding biasa. IKN ini cuma 2 juta, paling banyak. Itu pun kalau ada yang mau pindah ya. Kan? Nah, kalau misalnya kota-kota yang terbangun, orang-orang yang di Jawa pun juga tidak segan untuk pindah. Mereka melihat kesempatan di sana, misalnya pindah ke Manado atau pindah ke Pontianak, di sana ternyata lebih nyaman dan sebagainya. Jadi terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. Gitu. Karena sebenarnya orang itu akan pindah dengan sendirinya apabila satu tempat itu nyaman. Mereka harus dikasih insentif untuk itu. Gitu. Nah, ini Prof yang menarik juga kan Pak Anies ini memahami psikologi massa
Ya. Ya, jadi kemarin itu juga ini, Prof. Pas di Jakarta. Ya. Itu kan sebelum-sebelumnya penduduk-penduduk di sekitar Jakarta itu kan ada yang mereka suka datang itu loh, musiman musiman ke Jakarta loh. Ya. Nah, pemerintah sebelumnya nih, gubernur-gubernur sebelumnya melarang. itu melarang. Iya, benar. Mereka ada operasi justisia segala macam ya. Nah, zaman Pak Anies itu enggak dilarang loh, Bro. Betul, ya. Jadi kalau mau datang ya silahkan. Karena gitu. Jakarta milik semua bangsa Indonesia. Betul. Nah, bayangkan kalau misalnya ini bukan cuma Jakarta, Bro. Iya. Ada 14 kota lain kan di luar Jawa gitu. Waduh. Jadi solusinya kan justru lebih komprehensif dan lebih long lasting kan. Betul sekali. Artinya orang itu suka tinggal di Jakarta. Iya. Transportasi publiknya nyaman. Benar. Kemudian perumahan, ruang publiknya segala macam. Nah, Pak Anies, Pak Muhaimin ingin menciptakan banyak kota-kota seperti Jakarta. Betul sekali. Bukan hanya satu kota. Bukan hanya satu kota, ya belum tentu seperti Jakarta. 14 kota, luar biasa ini. Jadi inilah memang yang menarik. Nah, apakah alasan ini, Prof, yang membuat Prof tuh mau bersedia ketika diminta menjadi tim Amin? Atau ada alasan lain? Sebenarnya saya kenal Pak Anies sudah agak lama ya. Kita sama-sama di Amerika waktu itu, kebetulan dapat beasiswa yang sama, walaupun Pak Anies duluan. Jadi kita sempat kontak lah di sana, sempat ketemu, dan ya inilah berbagi pengetahuan. Begitu beliau pulang ke Indonesia dan kemudian menjadi rektor, kita tetap keep in touch gitu kan. Jadi ada beberapa momen lah saya dan Pak Anies ketemu. Tapi mulai intensif itu zaman COVID, Mbak. Oh, oke. Zaman COVID waktu itu semua orang terjebak. Dan Indonesia waktu itu baru mendeklarasikan pandemi ya, bulan Maret. Saya menulis sebuah artikel di Kompas berjudul Micro Lockdown. Nah, ketika artikel ini muncul pagi hari, sorenya saya dikontak oleh orang Pemprov, ya kan, bilang, Prof, nih Pak Gubernur mau ketemu. Ya udah, akhirnya besoknya kita ketemu meeting lewat Zoom. Nah, disitulah kemudian Pak Anies minta tolong untuk membantu penanganan pandemi. Kebetulan memang waktu itu salah satu riset yang saya lakukan terkait dengan masalah bencana, ketahanan bencana kan. Jadi saya memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan penelitian di Jakarta tanpa harus ke Jakarta waktu itu kan. Jadi Pemprov DKI itu membantu saya luar biasa. Jadi saya mendapatkan manfaat. Timbal balik berarti. Timbal balik gitu, ya kan. Kita bikin survei dan sebagainya gitu, ketemu saya kontak langsung sama Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kominfo ya, Bu Atika ya. Pokoknya Ibu Tuti benar. Sekarang kalau nggak salah Kepala Bapedaya. Iya, Ibu Atika. Iya, betul. Pokoknya ya akhirnya di situ saya mulai sering ketemu sama Pak Anies. Pasca pandemi, lalu kemudian Pak Anies sempat datang ke Singapura. Waktu itu saya undang untuk memberi lecture di NTU yang full house gitu ya, tentang bagaimana dia menangani pandemi di Jakarta. Ya kan? Nah, setelah tim ini dibentuk, kemudian akhirnya saya diminta untuk bergabung, tentu dengan senang hati. Karena gimana pun juga saya melihat Pak Anies ini itu memiliki kapasitas, kompetensi, track record yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Ya kan, ke depan ini kita nggak tahu krisis seperti apa yang akan dihadapi oleh Indonesia dan Pak Anies ini memiliki kemampuan untuk memahami krisis dan menanggulangi krisis itu dengan baik. Itu sudah teruji selama masa pandemi. Ya kan? Dan tidak hanya itu, dia justru memberi satu bukti di mana pada saat pandemi dia tidak hanya melewati tapi juga memperbaiki segala permasalahan perkotaan di Jakarta. Jadi saya melihat Pak Anies itu adalah pemimpin yang sudah teruji, ya kan. Dan ketika beliau diminta untuk menjadi calon presiden, saya pikir wah,
ini adalah kesempatan yang baik bukan buat Pak Anies tapi buat Indonesia. Buat rakyat seluruhnya. Untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar punya wawasan intelektual, punya kemampuan teknokratik dan punya kesadaran keadilan. Betul ya. Nah itu dia. Zaman kini, Prof, kalau kita salah pilih pemimpin, ini bahaya, setback banget. Nah betul. Kan gitu. Apalagi kalau pemimpinnya cuma bisa goyang-goyang aja, joget-joget aja gitu. Ini yang bahaya. Karena gini juga nih, Prof. Kalau di zaman Pak Anies, ini kan semuanya tuh dipikirkan dengan baik. Betul. Ada goalnya, tujuan bernegara itu kan ada goalnya. Goalnya apa? Pasti. Kemudian caranya untuk mencapai itu tuh benar-benar yang dibuat dan ada jangka waktunya, kapan yang harus dilakukan. Jadi Pak Anies ini adalah seorang pemimpin yang sangat percaya sama proses. Karena proses setelah yang menentukan kualitas dari sebuah produk hasil, produk akhir, ya kan. Dan ini saya sesuai dengan apa yang saya pelajari di dalam ilmu sosiologi gitu, bahwa pertumbuhan dan kemajuan suatu masyarakat itu sangat tergantung bagaimana proses menuju ke sana gitu. Kalau prosesnya itu dikuasai atau dilakukan secara serampangan gitu ya, atau kemudian terlalu banyak kepentingan yang tidak memperhatikan dimensi keadilan, dimensi ekologis, lingkungan dan sebagainya, masyarakat lah yang akan menanggung konsekuensi itu semua gitu. Ya betul. Nah ini memang kelihatannya kita semua nih teman-teman masyarakat Indonesia yang nanti akan menjadi pemilih di Pilpres 2024 ini perlu memikirkan betul-betul ya Prof siapa yang mau dipilih. Pertama, apakah orang ini mementingkan kepentingan rakyat banyak atau kepentingan diri sendiri. Betul sekali. Kemudian yang kedua, apakah orang ini punya basis keilmuan, menggandeng banyak sekali ilmuwan-ilmuwan dalam membuat kebijakan ya Prof ya, atau enggak, atau hanya misalnya bisikan dukun. Nah itu dia gitu. Itu yang kedua tuh, ya kan Prof? Kemudian yang ketiga nih, apakah punya kemampuan untuk mengeksekusi tujuan-tujuan itu? Betul sekali. Gitu. Nah ini teman-teman di Poskomnas TV tentu sudah harus memikirkan matang-matang ya untuk memilih pemimpin. Nah ini terakhir nih Prof Zulfikar nih ya. Jadi apa pesan Prof untuk teman-teman Poskomnas TV untuk situasi yang sekarang nih ya? Apabila salah milih pemimpin nih bakal seperti apa nih Indonesia kira-kira? Jadi sebagai bagian dari bangsa Indonesia kita harus merasa beruntung. Kenapa? Karena tidak banyak atau tidak semua negara di dunia itu memiliki kemewahan untuk memilih presiden secara langsung. Ya kan? Banyak negara-negara yang cemburu sebenarnya sama rakyat Indonesia. Dan ini adalah kesempatan yang merupakan juga hak politik kita. Jadi jangan sampai hak politik ini itu disia-siakan, ya kan? Apalagi kalau hak politik ini disia-siakan hanya karena sebuah video joget. Ya kan? Nah, jadi dalam memilih pemimpin kita harus memperhatikan hal-hal yang sangat prinsipil, di mana kualitas calon pemimpin ini sudah harus teruji, ada rekam jejaknya, ada karyanya, ya kan? Karena gimana pun juga mungkin tidak akan berdampak secara langsung ke kita, tetapi kita bicara tentang apa yang akan terjadi dengan bangsa Indonesia ke depan, ya kan? Jadi kalau kita salah memilih pemimpin, kita berarti salah memilih masa depan. Ya, betul. Itu yang tepat teman-teman. Jangan sampai salah pemimpin, kemudian kita jadi takut ngomong, kita jadi takut untuk bersikap kritis, kita nggak punya kesempatan untuk mendapatkan hak untuk mendapat layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan sebagainya. Hanya karena dikasih sekotak makan, dikasih segelas susu, dikasih seamplop uang, ya Prof ya, menderita 5 tahun. Oke, jadi itu yang kita bicarakan dengan Prof Zulfikar Amir. Terima kasih banyak Prof atas waktunya. Teman-teman Poskomnas TV silahkan komentar dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.